Dalam suasana ekonomi bangsa, pada malam 30 September sampai 1 Oktober, PKI mengirimkan 7 unit berseragam dengan bersenjata lengkap, serta mengakui sebagai cakrawirawan dengan tujuan untuk menculik 7 jenderal Angkatan Darat. Ketujuh jenderal itu bernama: 1. Jenderal Ahmad Yani, 2. Jenderal Anumerta Suparto, 3. Jenderal Supatman, 4. Jenderal MT Haryono, 5. Jenderal DI Panjaitan, 6. Jenderal Sutoyo, 7. Jenderal Ahmad Nasution. Eko Luntung dan Dipa Nusantara Aidit menyampaikan pidato-pidato kepada pasukan PKI. 7 jenderal-jenderal itu kita habisi, jangan sampai mereka membudidaya negara Indonesia dan kita akan jatuh. Saya yakin jenderal kapasitas itu tidak bisa mengajukan kita. Bahkan pada tanggal 30 September nanti, semua para jenderal bakalan kita habisi dan kita bakalan menggulingkan presiden. Santai kawan, pokoknya serahkan padaku Lekol Untung, semua beres. Kita culik semua jenderal itu. Siapa cepat dia dapat, siapa tepat dia Hidup PKI! Hidup PKI! Pasukan Cakrawirawa diperintahkan untuk menjemput para jenderal agar menghadap pimpinan besar reformasi pada pukul 4 pagi. Sekaligus anggota dibagi untuk menjemput jenderal-jenderal sesuai dengan rank masing-masing. Suparto, Haryono, Ahmad Yani, Panjaitan, Sutoyo. Sekarang jam 1 malam dan jam 4 kita harus melaksanakan. Jelas? Jelas. Laksanakan. Laksanakan. Penculikan pertama di kediaman Ahmad Nasution pada pukul 3 pagi. Namun Ahmad Nasution berhasil kabur dari pintu belakang dengan memanjat pagar. Keluar kau jenderal. Ada presiden. Ya, sudah. Penculikan kedua di kediaman Jenderal Ahmad Yani. Pasukan PKI berhasil menyusup ke dalam rumah Ahmad Yani dan menemuinya di ruang tamu. Keluar kau jenderal. Kenapa malam-malam begini? Udah sebanyak ngomong, kau sudah menghadap presiden secepatnya. Tunggu sebentar, saya ingin mengganti baju dulu mengenang seragam. Siap. Penculikan ketiga di kediaman Jenderal Sutoyo. Pasukan PKI berhasil menyusup ke dalam rumah Jenderal Sutoyo dan menemuinya di depan kamar Jenderal Sutoyo. Keluarga jenderal, Ada apa malam-malam begini? kami yang disuruh jenderal. Siapa yang menyuruh kalian? Dan kami. Penculikan keempat di kediaman Jenderal Supatman. Keluar kau jenderal. Ya sebentar. Kau disuruh menghadap presiden sekarang secepatnya. Siap. Penculikan kelima di kediaman Jenderal Suparto. Keluar kau jenderal. Ada apa kalian malam-malam? Kau suruh menghadap presiden secepatnya. Baik, tunggulah. Penculikan keenam di kediaman MT Haryono. Jenderal. Kau suruh menghadap presiden sekarang secepatnya. Ini suruh Pak Jenderal. Penculikan ketujuh di kediaman DI Panjaitan. Keluar kau jenderal, melarat. Yang teriak-teriak ada apa malam-malam begini? Ini sudah pagi, ayo ikut kami. Mau kemana? Keenam jenderal itu dibawa ke markas PKI dengan mata tertutup dan tangan terikat. Hasil dari penculikan tersebut ada 4 jenderal yang masih hidup dan 2 jenderal mati di tempat. Para jenderal itu dibunuh di markas PKI dengan keji dan setelah itu dimasukkan ke dalam lubang. Tunggu kalian semua.
Singkat cerita, Jenderal Soeharto mempersiapkan pasukannya untuk memberantas Yang dipimpin oleh Letnan Untung, saya tahu betul dia merupakan dalang di semua pergerakan SPK ini. Saya tahu mereka bekerja sama untuk mendapatkan negara ini dan menguasainya. Kalian siap bertempur? Serang! Revolusi peta, hentikan untuk mereka semua, pastikan mereka mati dan periksa semua sudut. Siap. Jenderal Soeharto pun menyampaikan pidatonya di depan rakyat Indonesia dan melepaskan tembakan penghormatan kepada jenderal-jenderal kita yang telah gugur. 4 Oktober 1965, kita menyaksikan suatu pengangkatan jenazah para jenderal kita. Ada 6 menjadi korban dan 1 perwira selamat. Sebagaimana saudara-saudara telah makhluk membawa jenderal-jenderal kita dan perwira telah menjadi korban dari tindakan-tindakan yang biadab, dari pertualangan yang dinamakan Gerakan 30 STKI ini. Telah berdirinya bersama saya Bapak Jenderal Ahmad Nasution. Beliau telah berhasil menyelamatkan diri dari penculikan dan pembunuhan yang sangat keji yang dilakukan oleh PKI. Maka untuk mengenang jasa-jasa pahlawan revolusi, saya selaku Mayor Jenderal Soeharto, Panglima tertinggi Angkatan Darat, kita lepaskan tembakan penghormatan kepada pahlawan-pahlawan kita. Pesan yang dapat kita ambil dari peristiwa Gerakan 30 September ini, kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya itu sendiri. Generasi muda juga harus belajar bahwa setiap penerus bangsa jangan pernah melihat masa depan dengan buta. Kita harus pergunakan peristiwa masa lalu yang dapat dijadikan kaca banggalan daripada masa yang akan datang. Seperti perkataan Bung Karno, janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lalu adalah berguna sekali untuk menjadi kaca banggalan daripada masa yang akan datang.